Halo teman-teman, hari yang sangat cerah sekali untuk bikin sebuah video. Ya, cerah walaupun dingin, namanya juga Jerman. Sekarang udah masuk musim dingin sebenarnya, cuman gue belum ketemu salju. Alhamdulillah. Ya, paling kita kenalan dulu kali ya. Nama gue Raisa, umur gue 24 tahun, BTW. Gue Ausbildung Hotel Fachfrau dari Virtual Education. Gue kerjanya di resort golf di daerah Schwerin. Itu kalau kalian tahu, kalau kalian buka maps, itu Schwerin ada di provinsi di negara bagian Mecklenburg-Vorpommern. Itu deket sama Wismar sama Rostock. Agak-agak utara sih, cuman nggak utara banget. Gue juga nggak di kotanya banget, jadi ya lumayan sepi di sini. BTW di resort gue tuh punya dua hotel kerjasama, jadi gue dikontrak sama salah satu hotelnya, cuman gue sekarang masih di resort karena satu dan lain hal. Kalau mungkin teman-teman juga penasaran kenapa sih gue bisa nyampe sini, BTW Jerman Indonesia jauh coy. Ya, begitulah, panjang dan sedikit menarik ceritanya. Gue gue tuh sebenarnya benci banget sama bahasa Jerman. Padahal gue lulusan sastra Jerman. Ya, gue lulusan sastra Jerman 4, masuknya tahun 2013, gue lulusnya 2018, agak telat. Terus gue sempat kerja juga di Jakarta. Terus gue ya kerjanya gitulah ya, luntang lantung gitu. Terus tiap gue wawancara kerja di Jakarta itu pasti gue ditanyain kayak, kamu kenapa sih nggak kerja di Jerman aja, kan kamu lulusan sastra Jerman, kamu bisa bahasa Jerman dan lain-lain, atau kerja di perusahaan Jerman. Awalnya tuh gue nggak kepikiran, gue berusaha kayak nggak, gue kerja di Indo aja. Cuman lama-lama tuh gue mikir kayak nggak ada salahnya juga, toh juga Ausbildung kan kamu belajar, terus kamu kerja digaji dan kamu disekolahin, kan nggak ada ruginya gitu juga kan. Oke, akhirnya gue memutuskan persiapan Ausbildung awal tahun kemarin, 2019 Januari, gue datang ke Virtu. Gue nanya berkas apa aja yang dibutuhin, sertifikat apa, dan lain-lain. Oke, terus gue berusaha ikut ujian. BTW gue ujian B1, dan gue 3 kali nggak lulus. Coy, 3 kali, bayangin. Soalnya tuh gue terakhir nyentuh gramatik tuh 2015, jadi itu agak susah sih mungkin dibanding temen-temen yang baru belajar karena masih fresh kan, dan gue harus ngulang lagi semuanya. Ujian pertama gue nggak lulus itu di semuanya. Ujian kedua gue nggak lulus di Schreiben. Ujian ketiga God sayang gue akhirnya lulus, dan itu di detik-detik terakhir berkas gue ditungguin sama Virtu buat berangkat bulan September. Oke, akhirnya sebulan kemudian gue diwawancara lagi sama agen yang kerja sama Virtu, agen Go Jerman. Dia agen di Jerman. Terus 2 minggu kemudian gue diwawancara langsung sama direktorin hotel tempat gue kerja ini. Udah persiapan visa, berkas, rumah dan lain-lain, alhamdulillah nggak ada kendala. Terus kalau misalnya ada yang nanya itu wawancaranya apa aja sih gitu, yang ditanyain gitu. Ya kalau wawancara sama yang dari agen yang di Jerman, gue ditanyainnya ya gue kenapa mau Ausbildung gitu. Terus gue bakal ada satu tempat ini yang mau wawancara sama lo gini-gini, lo tertarik nggak, terus tempatnya bakal kayak gini-gini, kayak gitu-gitu. Terus ditanyain, terus dikasih tips gitu kalau misalnya nanti diwawancara tuh kayak gini-gini. Nah pas wawancara sama langsung sama direktorinya, ya gue ditanyainnya tuh kayak nggak banyak tanya sih sebenarnya, cuman bilang, Raisa kamu bakal di sini, terus hotel yang ngontrak kamu ini, tapi kamu bakal di resort dulu, terus bakal di restorannya, terus nanti bakal nyobain di golf service, reservasi golf, karena ya gitu sih, reservasi golf sama hotel tuh nggak jauh beda, karena kebanyakan tamu-tamu di golf kita itu mereka juga nginepnya di hotel yang tempat gue dikontrak atau hotel yang satunya lagi yang kerja sama mereka. Jadi ya gitu sih, mereka nanyanya gimana, terus mereka menjelasin semuanya tentang trip mereka dan lain-lain, terus gue cocok atau enggak, terus kayak gue kenapa gue bisa mau hotel Fah, apa yang bikin gue tertarik di hotel, paling gitu aja sih yang ditanyain. Tempat kerja gue tuh gimana, sekolah gue nanti gimana dan lain-lain. By the way, gue ke tempat kerja pakai sepeda, coy, sehat. Ya gue tiap hari olahraga. Gue pakai sepeda karena nggak begitu jauh, cuma 2 kilo. Kadang juga gue nebeng sama temen gue.
Dan gue nggak sendirian juga sih pakai sepeda, ada temen juga, ada 4 orang temen gue yang sepedaan juga, kadang balik bareng dan lain-lain, ketemu babi hutan, seru sih sebenarnya. Kadang juga nebeng sama temen lain yang ada mobil, ada yang orang Jerman, ada yang orang Romania, ada orang mana gitu, pokoknya asik lah mereka. Kita sangat berbaur di sini. Terus kalau misalnya ada yang penasaran itu kalau Ausbildung Hotel tuh ngapain aja sih gitu, gua sebulan pertama itu di dapur, belajar tentang ngehandle makanan, terus ngehandle peralatan dapur, peralatan makan juga dan lain-lain, karena nggak sembarangan ya ngehandle buat makanan itu. Terus juga itu sebulan setengah gue di sana, karena Asubi itu belajar semuanya, kita belajar semuanya itu jadi kita pindah-pindah. Terus sebulan setengah gue di dapur, setelahnya gue di restoran resort. Itu gue belajar tentang servis, gimana cara ngidangin makanan, nyiapin meja, terus nge-mix minuman dan lain-lain, gimana caranya kalau ada reservasi, apa yang harus disiapin, nyiapin buffet dan lain-lain sebagainya. Tuh gue belajar semua di sini, dan di sekolah pun gue juga belajar. Terus gue bulan depan pindah ke reservasi golf, dan gue baru ke hotel gue di tempat gue kerja itu bulan-bulan Mei kalau nggak salah koreksi ya. Dan memang harus pindah-pindah karena semuanya kalian mempelajari. Gitu juga di sekolah, asik sih sebenarnya pelajarannya. Ya memang kadang absurd, kalian harus mempelajari taplak meja, terus jenis-jenis taplak meja, bahan-bahannya dan lain-lain. Kadang juga kayak pas lagi belajar tuh, ini apaan sih, kayak gini doang dipelajarin. Cuman itu penting karena memang kita mengutamakan detail. Ya namanya juga di hotel kan, maksudnya tamunya kadang juga nggak sembarangan ya, apalagi hotel-hotel gede gitu. Jadi emang bener-bener harus dibikin semuanya perfect. Jadi gue kedinginan banget di sini di luar, jadi mungkin kita pindah. Kalau mungkin teman-teman mau ngelihat suasana di tempat gue tinggal, ya seperti inilah. Gue tinggal di sebuah desa, tuh lagi ada putih-putih di sini, itu frost. Ya karena tadi malam tuh dingin, itu sempat gerimis. Karena di sini suhunya udah mulai -1. Jadi nggak ada salju, memang sih nggak ada salju, cuman jadi es semuanya, apa yang turun dari langit. Tuh di belakang sana ada danau. Gue beruntung karena kamar gue punya balkon, jadi gue bisa duduk bersantai ria di sini. Terus gue menyiram tanaman, gue juga punya tanaman. Ya untuk menghilangkan stres juga sih, maksudnya kadang kan stres kerja, terus wajar sih kalau stres kerja, semuanya tuh baru, semua tuh ganz neu untuk kita orang Indonesia di sini. Jadi kadang butuh penyemangat, kadang juga sama teman-teman ngobrol dan lain-lain untuk memperbagus bahasa Jerman. By the way, gue di sini nggak punya orang Indonesia, itu sebuah tantangan juga. Dan gue sih kayak buat teman-teman di sini mungkin nanti yang ditempatin yang nggak ada orang Indo, itu kalian beruntung sebenarnya karena kalian bisa memperbagus bahasa Jerman kalian dengan lebih cepat. Gue ngerasain banget sih perbandingan bahasa Jerman gue awal datang sama pas gue udah 3 bulan di sini, itu udah jauh banget. Kayak gue udah bisa ngobrol sama temen-temen gue, udah bisa ikut-ikut kayak maksudnya kayak makan-makan di sini tuh, makan bareng dan lain-lain itu udah disebut party gitu kan. Gue bisa ikut party dan lain-lain gitu. Kalau untuk Ausbildung sendiri itu sebenarnya nggak semuanya juga sih di sini yang tempat tinggal. Kalau misalnya teman-teman penasaran di sini, gue di sini ada disediain tempat tinggal sama betrip. Cuman emang harus bayar, cuman gak begitu mahal. Ya lumayan sih, terus juga gue di desa yang agak-agak jauh dari kota. Kalau temen-temen mau lihat, inilah kamar gue yang super berantakan ini. Ini ya begitulah. Gue beruntung gue bisa dapet Angelzimmer yang punya dapur, dan beberapa teman-teman gue pun juga ada juga yang dapet dapur, cuma paling dapur bersama gitu. Pengen sih bikin video di tempat kerja, cuman tempat kerja gue nggak boleh megang HP. Ya dimanapun juga nggak bisa coy, maksudnya ya kalau kerja gitu, main HP ya main HP, pasti istirahat gitu, dan istirahat pun juga nggak lama kayak ya gitulah. Terus juga kalau di sekolah, kalau misalnya dia nanya itu sekolahnya kayak gimana sih, ya sekolahnya kayak sekolah biasa aja gitu. Justru gue ngerasanya bukan kayak kalau mungkin teman-teman di sini yang pernah menyicip bangku universitas itu nggak sama kayak di uni gitu. Ya sekolahnya ya kayak di SMA gitu, cuman yang kalian pelajarin tuh gimana caranya kerja di hotel atau di kantor atau di apa sesuai di bidang kalian gitu.
Kalau kalian mau pengen tahu buku atau apa yang gue pelajarin, ini yang gue pelajarin selama nanti tahun pertama tentang gastronomi dasar. Yang isinya tuh kayak kalian di dapur tuh ngapain gitu, terus di dapur tuh ada apa aja. Nah teman-teman dilihat di sini, bahkan gue mau pelajari semua jenis sayuran-sayuran, ada entah kol, banyak banget coy kol di Jerman. Gue nggak ngerti lagi, kayak gue taunya cuma kol ijo, sawi atau apa. Di sini tuh banyak banget kol, gue sampai bingung gitu. Nah inilah dasarnya kenapa kalian harus lulus ujian B1 dan harus mengerti, paham bahasa Jerman, dan jangan pernah menyerah untuk belajar bahasa Jerman, karena di saat kalian nyampe di sini pun kalian bakal menghadapi hal yang lebih dari itu. Gue sih yakin sih pasti bisa, orang-orang juga pada bisa kan. Terus kalau untuk di hotelnya, maksudnya tentang hotel banget dan khusus, itu gue belum, di sekolah gue belum masuk, karena gue baru belajar tentang service di restoran dan gimana cara di restoran, belum ada di housekeeping atau apa. Cuma nanti di tahun kedua gue bakal pakai buku ini, Hotel Fachleute, yang bener-bener isinya tuh bener-bener hotel banget, yang ada tentang reservasi, gimana caranya menghandle reservasi hotel, gimana caranya mengurus kamar dan lain-lain. Kan itu kita nggak bisa sembarangan ya, kayak kamar itu tuh nggak boleh ada debu, nggak boleh ada apa, dan nggak boleh ada yang aneh-aneh gitu, dan benar-benar harus bersih banget, terus kayak detail banget lah pokoknya. Dan di sini juga kayak diajarin tentang bir, wine, terus tentang gimana cara ya ada yang kayak bir, cara bikinnya atau apa gitu, cara penyimpanan dan lain-lain, itu kalian belajar di sini. Terus ini juga ada tentang berechnung, penghitungan dan lain-lain sebagainya. Makanya kalian semangat belajar bahasa Jerman ya, karena di sini bukunya nggak ada buku bahasa Indonesia. Kadang juga kalau kangen sama bahasa Indonesia, gue suka banget baca tulisan lama, bukan kayak novel atau cerpen lama. Jadi gue beli ini buat bekal di Jerman, buku Indonesia yang gue sendiri pun belum habis bacanya, karena gue bacanya sangat pelan-pelan. Ya kadang-kadang juga sejauh apapun kalian melangkah, kalian bakal tetap ingat dengan bahasa Indonesia dan bahasa ibu kalian. Kalian kangen, apalagi dengan posisi gue yang ada orang Indo. Gue kangen banget bahasa Indonesia BTW. Ini gue bikin video makanya agak panjang sedikit, karena gue sangat senang sekali bisa berbahasa Indonesia. Terus juga ini yang mungkin bisa kalian pinjem di Goethe Institute. Ini BTW gue dapat gratis dari Goethe Institute karena mereka lagi buang-buang buku. Jadi gue ambil karena kata si mbaknya, ini bisa diambil, boleh. Ya udah, gue bawa aja ke sini sekalian dari Jerman, kembali ke Jerman. Buku ini sangat membantu gue untuk mempelajari semua gramatik dari yang paling dasar sampai yang paling susah. Terus juga gue dapet buku gratis, alhamdulillah, buku hibahan dari Goethe Institute, Kommunizieren in Beruf. Mungkin teman-teman kalau pengen belajar kayak gimana sih caranya komunikasi di kantor, terus apa aja sih biasanya kalimat-kalimat yang keluar dari orang-orang yang di kantor atau apa gitu, kalian bisa pinjam ini juga di Goethe, kayaknya masih ada buat dipinjem, buat dibaca juga dan diingat-ingat. Mungkin biar lebih ingat bisa ditulis. Ini gue dapet hibahan, alhamdulillahnya gue bawa kesini juga buat belajar. Terus ini adalah buku yang gue sendiri baru tahu di saat gue ada di sini, karena gue nggak, teman-teman gue sendiri pun yang udah duluan nggak pernah cerita kalau mereka harus ngisi buku kitab suci ini. Ini tuh namanya Ausbildung Nachweis. Jadi kita tuh harus mengisi dan melaporkan semua apa yang kita pelajari dan semua apa yang kita lakukan selama di kantor atau di sekolah. Ini nih contohnya. Tuh, apa yang gue pelajarin, apa yang gue nggak bisa zoom coy, karena gue bikin video ini di HP. Tuh, apa yang gue pelajarin di sekolah ini dan apa yang gue lakukan di tempat kerja seperti ini. Jadi gue harus benar-benar menuliskan semuanya. Kayak buku, kalau mungkin teman-teman di sini yang Muslim tahu buku Ramadan, nah persis. Kalian selama 3 tahun mengisi buku Ramadan versi Ausbildung Nachweis. Ya sangat menarik sih sebenarnya. Jadi kalian tuh inget semua apa yang kalian pelajarin, dan untuk persiapan ujian juga kalian tahu kalian harus mengulang apa dan belajar apa dan lain-lain. Dan buku ini selalu dikontrol sama chef, sama bos yang ada di sini, sama atasan, apa yang dipelajari di sekolah dan apa yang sudah dilakukan di tempat kantor. Begitu juga sebaliknya di saat kalian membawa buku ini ke sekolah.
Dan nanti di ujian terakhir tahun ketiga, buku ini bakal dikoreksi sama IHK. IHK tuh kayak bagian ketenaga kerjaan kali ya di Indo atau apa gitu, nggak ngerti sih gimana cara nge-translate-nya ke Indonesia. Pokoknya nanti sebelum ujian ini kalian diperiksa. Jadi benar-benar harus mengisinya dengan baik. Dan itu salah satunya kenapa kalian harus belajar bahasa Jerman dengan rajin. Tidak seperti saya yang kadang-kadang pemalas. Aku sih berharapnya kalian bisa lebih baik lah daripada akunya sendiri gitu. Kalau untuk tips and trick bagaimana caranya belajar bahasa Jerman, gue belajarnya tuh serabutan BTW. Jadi gak bisa ngasih trik yang banyak sih. Cuman yang salah satu yang gue masih konsisten sampai sekarang itu gue bikin buku kayak gini. Jadi kayak bahasa Jermannya apa, terus bahasa Indonesia apa di sebelah, atau pakai bahasa Inggris kalau misalnya kalian lebih pahamnya dalam bahasa Inggris. Soalnya nggak semua kata-kata bahasa Jerman itu ada translate ke Indo, dan nggak semua juga kata-kata bahasa Indo yang ada translate ke Jerman. Kadang ada bahasa Inggris sebagai penengah. Jadi gue kadang untuk memudahkan gue belajarnya pakai bahasa Inggris juga. Jadi itu salah satu tips dan trik dari gue untuk kalian yang ingin mengingat banyak kata-kata dalam bahasa Jerman. Ini sangat membantu sih buku ini. Walaupun kadang tuh kalian mau nyari katanya tuh kalian susah, kayak aduh U-nya mana nih, B-nya mana, nggak kayak di kamus gitu. Cuma seenggaknya di saat kalian menulis itu kalian ingat pasti. Dan kalau bisa buku ini tuh selalu dibawa kemana-mana. Dan misalnya kayak gue sendiri pribadi, pas gue lagi di bis, lagi nunggu bis, kadang bis di sini pun nunggunya harus sejam 2 jam kayak gitu ya. Akhirnya gue buka buku ini terus gue baca, gue inget-inget lagi, oh ini kata ini, oh gue pernah ketemu kata ini, dan lain-lain. Dan gue udah punya 3 buku ini gue udah punya 3, dan itu semua alhamdulillah full. Dan kadang gue inget kadang enggak, tapi ya namanya juga usaha, nggak ada yang nggak mungkin kan. Jadi ya begitulah. Videonya kayaknya udah kepanjangan, mungkin temen-temen udah pada bosan. Paling itu aja dulu dari gue. Dari gue sendiri pun kayak gue mungkin pengalaman kita bakal berbeda. Dari ya setidaknya teman-teman di sini udah punya bayangan, oh nanti gue bakal kayak gini, bakal kayak gitu. Udah mungkin lebih dan kurangnya gue mohon maaf, karena gue kadang juga nggak tahu gue harus ngomong apa. Cuman ya gue yakin sih, kalaupun teman-teman di sini ada yang merasa kesusahan dengan belajar bahasa Jerman, itu wajar kalau menurut gue. Cuman di saat ada kesusahan jangan pernah nyerah, pasti ada aja jalan keluarnya. Dan yakinlah hal terberat dan hari terberat itu bakal terlewati. Itu pun juga gue kadang juga nggak nyangka kenapa gue bisa nyampe sini. Kadang juga gue kalau sendirian di kamar tuh kayak, oh ya Allah, gue udah nyampe sini ya Allah, gitu kan. Ya gitu sih, pokoknya gitu aja. Dah, sampai bertemu di Jerman.